Nama saya Risma Indriani dari kelas M91. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai nafsa. Yang pertama, pengertian nafsa. Nafsa yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain adalah bahan atau zat yang masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf pusat atau otak, sehingga bila mana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis, atau jiwa dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan atau adiksi, serta ketergantungan atau dependensi terhadap nafsa. Jenis-jenis nafsa. Yang pertama yaitu narkotika. Narkotika ialah suatu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintesis ataupun itu semi sintesis, yang akan dapat menyebabkan penurunan dan juga perubahan kesadaran, mengurangi serta menghilangkan rasa nyeri, dan juga akan dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik atau juga psikologis. Narkotika dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu narkotika golongan pertama ialah narkotika yang dapat digunakan untuk dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan dalam terapi, serta juga mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan kedua ialah narkotika yang berkhasiat untuk dapat pengobatan, digunakan untuk terapi ataupun tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan ketiga ialah narkotika yang berkhasiat di dalam pengobatan, yang banyak digunakan untuk atau dalam terapi dan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika ialah setiap bahan baik alami maupun bahan buatan bukan narkotika yang dapat berkhasiat psikoaktif, yang mempunyai pengaruh secara selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan juga perilaku. Psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu psikotropika golongan pertama ialah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan dalam terapi, serta juga mempunyai potensi yang amat kuat untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan kedua ialah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan juga dapat digunakan dalam terapi serta atau untuk tujuan ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika golongan ketiga ialah psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan juga banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan keempat ialah psikotropika yang mempunyai khasiat dalam pengobatan dan juga sangat luas digunakan dalam terapi serta untuk tujuan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Yang ketiga yaitu zat adiktif. Zat adiktif ialah bahan lain yang bukan narkotika maupun psikotropika yang merupakan suatu inhalasi yang penggunaannya akan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif ialah penghantar untuk dapat memasuki dunia penyalahgunaan narkoba. Zat adiktif yang akrab dalam masyarakat adalah nikotin dalam rokok serta etanol dalam minuman beralkohol dan juga pelarut lain yang mudah untuk menguap seperti aseton, tiner, dan sebagainya. Misalnya pada minuman beralkohol. Minuman beralkohol tersebut dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan kadar alkoholnya. Golongan A
ialah minuman beralkohol dengan kadar etanol ialah 1% sampai 5%. Golongan B ialah minuman beralkohol dengan kadar etanol ialah 5% sampai 20%. Dan golongan C ialah minuman beralkohol dengan kadar etanol ialah 20% sampai 55%. Faktor penyebab penyalahgunaan nafsa. Penyebab narkoba disebabkan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang pertama yaitu keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis atau broken home, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi. Akibat lebih jauh, orang akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkoba. Yang kedua, ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba. Yang ketiga, kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain, maka lebih mudah terjerumus ke jurang narkoba. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama, pergaulan. Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat bagi terjerumusnya seseorang ke lembah narkoba. Biasanya berawal dari ikut-ikutan teman. Terlebih bagi seseorang yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah akan mudah terjerumus. Yang kedua, sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.